Halo semuanya, di sini sebelum saya menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban, yang dimana pusat pendapatan dan pusat biaya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fasilika Kurniawati dengan NPM 2341-2016 kelas akuntansi 23A. Jadi, metode ini memungkinkan untuk menetapkan tanggung jawab kepada manajer departemen yang memiliki dampak terbesar pada elemen yang dikunci yang dikelola. Item ini termasuk biaya pusat biaya departemen yang menghasilkan biaya tetapi tidak ada pendapatan, yang dimana pendapatan terutama departemen yang menghasilkan pendapatan dengan biaya yang relatif rendah, dan indikator profitabilitas pusat laba departemen yang menghasilkan pendapatan dan biaya, dan laba atas investasi atau ROI dari pusat investasi departemen seperti departemen perusahaan tempat manajer mengontrol perolehan dan penggunaan aset serta pendapatan dan pengeluaran. Nah, pada pusat biaya, tanggung jawab biaya atau pusat biaya hanya yang dikeluarkan oleh unit atau departemen manajer. Departemen bertanggung jawab atas seluruh proses pengendalian biaya unit masing-masing. Prosesnya meliputi perkiraan biaya, mengevaluasi kinerja, dan membandingkan kinerja dengan anggaran. Oleh karena itu, manajer pusat biaya bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya dan harus bertindak atas biaya yang tidak dapat dikendalikan. Terdapat banyak kategori biaya atau pusat biaya seperti pusat biaya etentik, pusat biaya mandiri, pusat administrasi dan dukungan, pusat R&D, pusat pemasaran. Nah, pada teknis pusat biaya, jenis pusat ini cocok untuk manufaktur, pergudangan, distribusi, dan transportasi. Input di sini diukur dengan nilai moneter, sedangkan output diukur per unit. Selain itu, pusat juga bertanggung jawab atas kualitas, hasil, dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang selanjutnya itu pusat pengeluaran direksi, yang dimana kegiatan administrasi dan pengembangan produk termasuk dalam pusat jenis ini, misalnya biaya penelitian dan pengembangan, kegiatan pemasaran, penangkapan pasar produk, layanan pelanggan, dan perencanaan keuangan. Nah, yang selanjutnya itu pusat administrasi dan dukungan, yang dimana memberikan layanan kepada pusat tanggung jawab lainnya dan sulit untuk mengevaluasi dan mengukur kontribusi karyawan terhadap layanan tersebut. Manajer unit dapat menyiapkan anggaran untuk mengendalikan pengeluaran. R&D kantor atau di dunia modern teknologi berubah setiap hari. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mengembangkan produknya berdasarkan teknologi yang terus berubah, di mana mereka harus menghabiskan banyak uang dan waktu untuk penelitian dan pengembangan. Sistem pengendalian biaya unit ini sangat sulit. Hal ini disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan dengan bereksperimen sambil mengembangkan teknologi baru, berinovasi produk baru, dan meningkatkan produk lama membuat hasilnya sulit diukur. Nah, yang selanjutnya itu pusat pemasaran, yang dimana kegiatan pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan pelatihan staf penjualan. Untuk pusat ini, penilaian penjualan sangat sulit. Ini karena aktivitas adalah perspektif jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ini pusat pendapatan, yang dimana pusat pendapatan bertanggung jawab untuk menjual produk dan layanan dan tanggung jawab distribusi ke berbagai departemen berdasarkan wilayah geografis. Yang dimana baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Bye-bye.